Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang maha welas asih ing donya lan akhirat Ar-Rahim kang maha welas asih ing akhirat. Bloko faslun utawi iki ku fasal. Jadi fasal yang kita baca ini adalah fasal mengenai rukun daripada mandi junub. Wa faraidul ghusli lan faraid utawi pira-pira fardune ghusli mandi junub iku salah satu asya telu asya sawiji-sawijine. Rukun daripada ghusl itu ada 3. Jadi yang diwajibkan menjadi rukun mandi junub itu ada 3. Ahaduha, salah satu hayo asya an-niyatu utawi niat. Salah satunya daripada salah asya an-niyatu utawi niat. Fayanwi nuli niat opwal junubu ya ketika junub itu berniat niat rof al janabati ing ngangkat janabah awil hadasi utawa ngangkat akan hadas al akbari kang gedhi wanah wadhalika lan sakliyane mengkono-mengkono sepadane mengkono-mengkono. Jadi niat itu bisa dengan rof'ul janabah awil hadasi al akbar atau selain itu nawaitu ghusla rof'al janabati awil hadasi. Ya sepadane itu niatnya. Watanwi lan niat sopo al haid perempuan yang haid awin nifas utawa wong kang nifas niat rof'a hadasil haid ngangkat hadase ai haid. Jadi seorang yang haid atau yang nifas itu rupane niate ya nawaitu atau ana anwi raf'a hadasil haid ngangkat hadase haid awin nifasi utawa nifas. Jadi rupane niat seperti itu. Wa takunu lan ana apa niyatu. Niat iku makrunatan. Yang namanya niat iku makrunatan disesuaikan bi awalil fardi. Jadi dimulai dengan awal daripada kewajiban itu. Apa yang dilakukan ketika melakukan mandi junub? Wa takunun niyatu lan ana apa niat iku makrunatan tegese den timbang bi awalil fardi kelawan kawitane fardhu kang den fardhuake. Wa utawi awalul fardi iku awwaluma kawitane apa-apa yuksalu kang den basuh min a'lal badani saking sak dhuwure awak wa asfalahu lan saking sak ngisor-ngisore awak. Jadi niat itu dilaksanakan ketika kita memulai bagian yang pertama ketika kita mandi, dari mulai atas badan sampai bawah badan. Falau nawalamun niat sopo junub, orang yang mandi junub itu berniat ba'da ghasli juz'in sakwise mbasuh bagian kang pertama dibasuh wajabai adatuhu wajib baleni hu niat. Jadi ketika dia itu berniat setelah membasuh bagian yang pertama tadi min a'lal badan sampai bawah badan, dia lupa melafatkan niat, maka dia itu diwajibkan untuk mengulang apa yang dia lakukan, yaitu dari basuhan pertamanya diulang lagi. Jadi niatnya itu dibarengi dengan kita mengguyur badan ketika kita mandi besar. Kalau dia lupa, falau nawalamun wus niat ngono sopo wong ba'da ghasli juz'in sawise basuh bagian wajib monggo wajib ada tahu wajib ngulang sopo man ing niat ataho membasuh bagian yang pertama dari basuhannya. Jadi rukun yang pertama daripada mandi junub itu adalah niat. Niatnya bagaimana? Niatnya nawaitu raf'al janabati awil hadasil akbar. Saya berniat untuk mengangkat janabah atau hadas besar. Atau selain itu yang bagaimana? Nawaitu ghuslal junubi. Sudah cukup. Lillahi ta'ala.
Wa tanwil al haidu lan supaya niat sapa haid, supaya berniat sapa orang yang berhaid. Nufasa itu orang yang sedang nifas. Berniat rof al hadasil haid, rupane niat nawa itu rof al hadasil haid, saya berniat mengangkat hadas haid. Awin nifas utawa hadas nifas. Dan kapan niat itu berlangsung? Watakunu niat makrunatan, lan ono apa niat iku makrunatan berbarengan bi awalil fardi kelawan kawitane kang den fardhoake. Niat itu dilakukan ketika kita berbarengan membasuh apa yang menjadi kewajiban dalam mandi. Wa awaluma wa utawi niat awalul fardi kawitane kang den wajibake iku awaluma kawitane apa-apa yuksal kang den basuh min a'lal badani saking sak dure badan, sak ndure badan paling atas, dari mulai kepala diguyurkan itu sudah meniatkan. Au asfala utawa sampai bawahnya itu dah niat membatin dalam hatinya. Falau nawa, tetapi falau nawa nuli tatkala nawa wis niat sapa man ba'da ghusli juz'in, niatnya setelah membasuh bagian yang pertama dibasuh, wajabai adatahu, wajib bagine man ada tahu ing baleni apa ghusl, membasuhnya. Loh, ketika kita tahu-tahu datang ke kamar mandi terus guyur, lupa nggak niat, ya kita ulang. Karena niat itu berbarengan dengan awal ketika kita mengguyurkan air di tubuh kita. Yang kedua, daripada rukun sahnya mandi junub, setelah niat izalatun najasati utawi ngilai najasah in kanat ala badanihi, lamun ono apa najasah iku ala badanihi. Nah, itu di baliknya tadi, di baliknya ini. Al muktasal utawa badan kang den basuh. Wa utawi ikilan al muktasal ma rojaha. Ma rojahahu ikilan pendapat ma opo-opo pendapat rojahahu kan nguatake hu ing ma sapa at-Rafi'i yo Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Fala takfi nuli ora cukup apa ghuslatun wahidatun, tidaklah cukup dengan satu basuhan, maka harus ditikror sampai 3 kali menurut Imam Rafi'i. Anil hadasi saking hadas, wa najasah saking najasah. Jadi tidak cukup dengan satu basuhan saja, harus berkali-kali. Nah, sunahnya ya dengan witri 3 atau 5 atau 7, 9 itu sunahnya. Wa rojaha angin nguatake, rojaha ku nguatake, wa rojaha angin nguatake sapa Imam Nawawi Ibni Umar Al-Jawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi. Jadi Ibni Umar Al-Jawi ini atau Imam Nawawi Al-Bantani itu adalah ulama Nusantara, disebutkan di sini oleh Syekh Qasim Al-Ghazi As-Safi'i. Jadi beliau adalah ulama Nusantara yang diakui oleh ulama-ulama Timur Tengah. Loh, kenapa kita mengimpor ulama dari luar, sedangkan ulama-ulama kita Nusantara itu lebih mumpuni dan ditulis di dalam kitab-kitab fikih. Wa rojaha lan nguatake ngono sapa An-Nawawi, Imam Nawawi Ibni Umar Al-Jawi, nguatake al-iktifa'a ing nyukupi bi ghuslin wahidatun. Tetapi Imam Nawawi mempunyai pendapat yang beda daripada Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i muridnya Imam Syafi'i itu mengatakan tidak cukup dengan satu guyuran, satu basuhan anil hadasi, dari hadas, wa najasa dan najasa. Sedangkan Imam Nawawi itu cukup bi ghuslatin wahidatin, cukup dengan ghuslah wahidah anhuma saking karone saking hadas wa najasa. Wa mahalluhu tawi panggonane awak ma apa-apa idza kana najasah hakimatan. Jika hadasahnya itu hanya hadasah hakimatan, artinya
bukan ainun najasah, tidak terlihat, kita tidak bisa mendeteksi badan kita setelah janabah itu tadi, kita nggak terkena kotoran, berarti kan hadasnya hadas hakimatan. Hakimatan itu yang dihukumi di dalam badan kita karena kita telah melakukan jima atau ilat atau khurujul mani. Tapi kalau haid ya dibersihkan. Tidak cukup satu kali, itu menurut Imam Nawawi gitu. Tapi kalau hakimatan najasahnya yang dikandung oleh badan kita itu cukup dengan satu kali basuhan. Amma adapun idza kanatin najasah, tatkala kanat ono apa najasah iku ainiyatan. Ada ainnya, ada wujud daripada najasah itu, wajib ghuslatani, mongko wajib apa ghuslatani. Diwajibkan membasuh 2 kali minimal an indahuma ing sandinge al hadas wan najasah. Di hadapannya najasah dibersihkan dulu. Yang pertama dibersihkan, dihilangkan ainun najasahnya. Lalu guyuran yang kedua adalah hakimnya. Hukumnya, hukum yang ada di dalam bekas tempat yang terkena najasah itu tadi. Lalu rukun yang ketiga. Tadi yang pertama niat. Harus niat. Kapan niat itu dilakukan? Ketika guyuran pertama, waktu membasuh bagian yang pertama daripada badan kita, mulai dari atas sampai bawah. Lalu izalatun najasah in kanat ala badani, menghilangkan najasahnya jika memang ada yang masih menetap di badan kita. Cukup 1 kali menurut Imam Nawawi jika bukan ainun najasah, tetapi hukumnya apa ya, kita janabah, tidak ada kotoran yang melekat pada diri kita, itu cukup 1 kali. Tetapi kalau Imam Rafi'i tetap nggak cukup, harus 3 kali tikror atau lebih dari 1 kali. Tetapi kalau ainun najasahnya ada, Imam Nawawi sepakat seperti apa yang ditetapkan pendapatnya Imam Rafi'i, minimal 2 kali. Lalu rukun yang ketiga, wa isolul ma'i, utawi guyurke banyu, ngalirke banyu ila jami asyakti wal basyrah. Guyurke banyu ila jami asyakti wal basyrati. Guyurne banyu maring sekabiane syakti rambut wal basyrah. Harus diguyurkan dari mulai ujung rambut kepala sampai kulit, semua kulit harus dilewati oleh air. Itu rukun sahnya mandi janabah. Jika ada sebagian rambut atau sebagian basyrah tidak terkena air, maka tidak sah mandi junubnya. Wa isolul ma'i, utawi ngalirake banyu ila jami'a syakti maring sekabehane syakti wal basyrati lan kulit ari. Wa fi ba'din nuskhi, lan ing dalem sebagian nusakhi, nasakh atau naskah, badlu jami'i usulin, kalau diganti dengan badlu jami'i usulin. Jadi ila jami'i usulin, usulin itu ya bagian semua badan, mulai rambut sampai kulit ari yang paling bawah, kaki, telapak kaki juga. Walafat kolan ora ono beda iku mujud bena sya'ril taksi, tidak ada perbedaan antara rambut kepala wa ghairihi lan sakliyane rambute kepala. Wis pokoke rambut kabeh kudu kena mulai kondie. Nah, kalau hidung bagaimana? Diserot. Rambut yang ada di ketek juga, rambut yang ada di bawah juga, semua rambut. Tidak dibedakan rambut kepala atau ghairi. Wala bainal khafifi minhu wal kasifi. Wala bainal lan ora ono beda iku maujud bainal khafifi ing antarane rambut kang tipis, minhu saking rambut, wal kasifi lan rambut kang lebat. Gak enek bedane entah itu rambut sing lebat kaya rambute kepala atau rambut ketek atau rambut yang ada di bawah. Wasatul madfuri, dan juga rambut madfur itu ya rambut yang diikal, yang dianyam. In lam yasilil ma'u, lamun durung ngalir apa banyu ila batinihi maring jerone rambut, ila binak dikelawan den utai,
wajaba nakduhu mongko den wajibake nakduhu ngurene rambut. Rambut ikal umpamanya yang diikal yang koyok apa itu pang itu kan diikal ya, itu nggak bisa kalau tidak diurai karena tidak akan bisa masuk air di dalamnya. Wasatul madfuru utawi rambut kang den anyam tegese diikal dikelabang. Kalau dikelabang itu kan nggak terurai, nggak bisa itu diguyur kalau nggak diurai ya harus diurai dulu. In lam yasilil ma, tapi kalau masih bisa dialiri banyu boleh. Tapi ini kalau in lam yasilil ma, lamun durung ngalir opo banyu ila batinihi maring jerone rambut. Ila kejaba binakdi kecuali diurai. Wajib mongko wajib opo nakduhu. Wajib untuk diurai. Wal murad utawi kang den maksud bil basyarati, kang dimaksud dengan kulit ati iku dhahirul jildi, yaitu kulit yang paling luar. Basyarah itu kulit ati yang terlihat dari kulit. Kulit dalamnya enggak yo malah berdarah nanti. Itu yang luar saja. Wa yajibu apa ghuslu basuh ma apa-apa dhahara kang kuncoro apa ma min soma khai udunaihi saking dua daun telinganya. Telinga duanya. Jadi dua daun telinga ini juga wajib untuk dibasuh. Wa min anfi majdu'in, majdu'in ini potongan. Wa min anfi majdu'in, dan dari juga dalamnya daripada hidung. Wa min sukukil badani, dan juga dari sak badan, betis, itu harus dialiti semuanya. Wa yajibu lul ma'i, lan wajib opo lul ma'i ngalit nih banyu ilama tahtal kolfati. Kolfah itu adalah lek sugeng disunat ngono kae kan ada kolfah. Kolfahnya itu ulit gambirnya, artinya ya yang ada di celah-celahnya, di sela-selanya. Orang yang gemuk biasanya ada, atau di ketika kita kencing itu harus di gitu, tempat aliran daripada air kencing itu harus dipilah-pilah juga untuk dibersihkan, jangan terus guyuran tok. Sedangkan nanti jangan-jangan masih ada sisa najasah di antara kolfah itu. Minal aklafi, aklaf itulah yang dikatakan sebagai gambere, gamber daripada fajar gitu ya, fajri, dakar, orang laki-laki ini. Nanti ada perempuan juga. Ini kalau kolfah ini adalah gamber orang gemuk biasanya. Atau ketika sunate itu masih sisa gambir ya, itu karena ada lekit-lekitannya, itu harus dialiri air juga, itu nggak boleh, nggak harus dipilah-pilah gitu. Wa ilama ya bedu lan mating ngaliti banyu ila ma mating opo-opo ya bedu kang katon opo ma min farojil mar'ati sangking kemaluannya seorang perempuan. Jadi apa yang terlihat dari semua bagian kemaluannya seorang perempuan. Anda kuudia tatkalane dheweke iku ndodok lingguh mata. Jadi ketika dia duduk likodo ya hajatiha, karena buang hajat. Nah, ketika buang hajat pasti kan melongo terlihat gitu ya. Itu ya harus dibersihkan semua, itu nggak boleh enggak. Wa mimma yajibu ghuslahul masrobah. Wa mimma lan dialiti banyu opo-opo yajibu kang den wajibake opo ghusluhu mbasuhe huma al masrobata ing masrobah, tempat ngalire air kencingnya. Itu air kencingnya yang tahu perempuan itu, untuk aliran air kencingnya perempuan. Kalau laki-laki namanya aklaf. Aklaf itu adalah aliran air kencing itu, tempat aliran air kencing, dan juga kolfahnya itu gambere. Kalau masrobah itu tempat aliran daripada air kencing itu. Liana kotono setuhune masrobah tadharu fi wakti qada'il hajjah. Karena yang namanya masrobah, tempat keluarnya air kencing itu bisa dilihat. Kuncoro opo masrobah, tempat aliran air kencing fi wakti qada'il hajjah, tatkalane wektune buang hajat. Fatasilu mongko ono opo min dhahiril badani,
Ya, jadi itu termasuk menjadi yang terlihat dari badannya. Jadi yang dialiti air itu apa-apa yang terlihat dari badannya. Masrobah itu juga termasuk bagian tubuh aliran buat air kencing. Saluran buat air kencing itu terlihat ketika dia itu qadha'ul hajah, ketika duduk untuk membuang air atau qadha'ul hajah pasti terlihat itu. Watasilu min dhahiril badan, dan ini yang dikatakan fatasilu mongko dadi apa masrobah iku min dhahiril badani saking kang kuncorone awak. Nah, itu yang wajib. Rukun yang wajib ada 3. Sekarang kita membahas mengenai wasunnanuhu lan sunah-sunai ghusl mandi junub iku khamsatu asya'id, ono 5 sawiji-sawijine. Ada 5 kesunahan daripada mandi junub. At-tasmiyatu utawi kang pertama tasmiyah, membaca basmalah tasmiyah itu. Tapi kalau di dalam kamar mandi ya di batin saja. Wal wudu'u, dan juga wudu. Yang kedua adalah wudu. Yang pertama tasmiyah, yang kedua wudu. Kehamilan hale lengkap, wudu'e lengkap. Qoblahu sadurunge mandi janabah. Jadi kesunahan daripada mandi janabah itu tasmiyah, membaca basmalah. Lalu wudu secara lengkap sempurna. Qoblahu lawan sadurunge ghusl mandi janabah. Wayan wilan niat bihi kelawan wudu sapa al muktasil wong sing mandi niat sunnatal ghusli ing sunai ghusl intajat lodati apa janabatu anil hadasil asghar. Jadi diniatkan untuk wudu siapa yang sedang mandi besar, sunnatal ghusli ing sunate mandi junub. Intajat lodat janabatuhu tatkalane mujarrodi janabah, karena janabahnya itu janabah hadasil asghar kalau wudu. Tapi kalau mandi besar itu kan hadasul akbar. Wa imrotul badan, lalu imrot artinya itu dialiri, diusap-usap badannya ala ing atasil hasad. Jadi ya dengan diusap-usap pakai telapak tangan. Mawasolat ilaihi minal hasad, jadi yang bisa diusap oleh tangan. Wa imratul yadi alal hasadi, tegese yo tidak hanya diguyurkan airnya tetapi juga diusap. Wa yu'batu lan den ibaratake apa dalika an hadzal imrar, apa an hadzal imrar saking ikilan maring ikilan imrar. Imrar itu yo ngusap-ngusap, beda lagi kelawan dipijet-pijet, diusap-usap sambil dipijet-pijet, itu sunahnya. Tidak hanya diguyurkan tapi diimror terus dipijet-pijet sampai dengan semua anggota badan. Wal mualat, mualat itu tidak ada jeda, berkesinambungan, nggak boleh kita jeda. Ini sunahnya. Sunahnya ya boleh dijeda asalkan yang dinamanya mualat itu masih dalam kondisi basah. Guyuran belum sampai, lalu kita berhenti sebentar, badan kita selama masih basah, lalu kita guyuran lagi, itu namanya mualat. Bertubi-tubi, tidak ada jeda, berlangsung secara terus-menerus gitu loh. Wasabako makna ha fil wudu'i. Wasabako tegese kang disiki apa makna ha, maknane ha yo mualat fil wudu yang dalam wudu ya, yang jadi mualatnya itu wudu antara wudu dengan mandinya. Itu jangan sampai wudu dhisik terus wis garing mlebu, berarti itu tidak mualat antara wudu dan mandinya. Jadi disunahkan wudu sebelum mandi itu. Tapi antara wudu dengan mandi itu harus mualat, tidak ada jedanya. Yang dinamakan tidak ada jedanya itu wudu kita sampai enggak terlihat bekasnya sudah kering, itu namanya jeda. Selama masih basah, rambut masih basah, bekas wudu, muka masih mablul, itu namanya nggak ada jeda lalu mandi. Wa taqdimul yumna, lalu yang keempat takdimul yumna,
mendahulukan yang kanan. Min sakaihi, saking sakaihi, ya dia didahulukan yang kanan. Alal yusra, ing atase yusra kang kiwa, wa bagia lan karine ngono. Min sunanil ghusli, iku setengah saking sunah-sunai gusul, apa umurun madkuratun, perkara-perkara kang ketutur, fil mabsutati minha taslis, saking kang wis ketutur. Jadi setengah saking juga masuk dalam sunah-sunahnya gusel mandi junub, atas lisu utawi nelokake kelawan ping 3, wa tahlili syakli, dan juga ditahlil rambutnya. Nah, itu merupakan kesunahan-kesunahan daripada mandi besar. Kesunahan-kesunahan mandi besar itu ada 5. Tadi kita urai di sini. Yang pertama adalah tasmiyah, membaca basmalah, lalu wudhu dengan lengkap sebelum mandi junub. Terus yang ketiga imrorul badani alal hasad, diusap-usap seluruh bagian badannya dengan hasad, seperti halnya dipijat-pijat. Wal mualat, mualat itu tidak ada jeda antara wudhu dan mandinya. Nah, kalau jedanya sampai 5 menit itu namanya jeda. Hitungan jeda itu selama wajahnya masih basah. Lalu yang keempat takdimul yumna, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu yang selanjutnya adalah kesunahan daripada yang tersebut di depan tadi adalah taslis, guyurannya 3 kali. Wa tahlilu sa'ri, dan juga ditahlil saatnya, rambutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kesunahan daripada mandi besar. Monggo ada yang bertanya silahkan ketik, nanti kita bahas atau ikut naik dan ikut membaca. Tapi yang jelas kita belajar bareng-bareng. Jika ada satahul lisan dari saya ataupun akhtok dalam qiraah dan dalam tafhim pemahaman, mohon dibenarkan. Dan jika memang ada kebenaran, itu bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belajar ilmu itu minal mahdi lal lahdi, dari lahir sampai kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini dalam rangka belajar dan juga membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang telah diwariskan, tradisi kearifan lokal yang ditinggalkan oleh para alim, para soleh, para arif, dan juga kiai-kiai terdahulu kita yang telah meninggalkan satu tradisi dan kearifan lokal yang luar biasa. Kenapa kita harus mengimpor? Artinya mengambil tradisi-tradisi yang itu kurang baik, hanya seremonial, yang sebenarnya itu adalah kemasan event organizer berkedokkan sholawatan. Karena mengeluarkan budget dan biaya yang sangat besar, dan juga melalaikan pemuda dan umat Islam di Nusantara ini akan kajian-kajian ilmu turos, kajian-kajian ilmu fikih. Karena yang dibiasakan oleh fenomena sekarang ini adalah konser yang berkedok akan sholawatan, sehingga mereka dilalaikan dengan itu, memakai sound horeg, dan bahkan sampai-sampai menyewa pelawak untuk mendatangkan pengunjung, sehingga materi yang seharusnya menjadi prioritas itu menjadi hilang. Kajian ilmu, ngaji kitabnya, majelis taklimnya sangat tergerus dan sedikit porsinya. Maka dari itu PWI Laskar Sabilillah di PD Kabupaten Tulungagung ini ingin mengembalikan kearifan lokal dan juga tradisi-tradisi ulama-ulama kita terdahulu dengan mengadakan rutinan-rutinan di setiap kecamatan. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 kecamatan. Di Kecamatan Kedungwaru di Warung GM, Kecamatan Kota berada di Balai Lama, Kepatihan depan Masjid Putih pada malam Minggu
atau Sabtu sore setelah asar menjelang maghrib. Lalu malam Sabtu nanti malam di Majelis Ngaji Langit Pondok Pesantren Darun Najah Sumber Gempol Ngadirogo Podorejo setiap malam Sabtu. Lalu setiap malam Rabu Legi berada di Pesantren Salak Kembang Raden Abdul Halim Kalidawit, lalu di Magersari Tawang, lalu di Johor, lalu di malam Jumat Legi di Ngelumpung Kabupaten Bandung. Semoga rutinitas dan juga rutinan majelis taklim ini bisa semakin membumi di Kota Tulungagung. Tidak hanya event-event organizer yang dikemas dengan sholawatan, berkedokkan sholawatan, yang ini kadang-kadang melalaikan sehingga sampai larut malam subuhnya nggak dapat, bahkan ilmunya tidak menjadi prioritas pengkajian ilmunya. Terima kasih.